Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan masuk ke dalam renungan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman pada saat ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, tapi yang sekaligus juga dekat dengan kami, di mana kami bisa menyebut-Mu sebagai Bapa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang tak putus-putusnya kami rasakan. Dan saat ini kami kembali akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Dan kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu selalu menjadi firman sukacita bagi kami. Kami juga mau berdoa, tolong dan sertai serta perlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mungkin kita merasakan di masa tua, seringkali ada yang mengatakan susah kalau sudah tua. Tidak bisa melakukan apa-apa. Semuanya serba terbatas. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini, mungkin ada di antara kita yang mengeluh karena usia tua mengalami keterbatasan, khususnya untuk beraktivitas, berkumpul dengan kaum lansia yang lain dalam persekutuan atau bahkan dalam ibadah di gereja. Menjadi terbatas karena protokol kesehatan yang ada saat ini, agar kaum lansia, anak-anak dan juga kaum rentan lainnya itu tidak bersama-sama hadir dalam kegiatan di gereja. Memang di satu sisi orang tua mengalami penurunan kemampuan fisik. Namun, apakah di tengah-tengah keterbatasan fisik ini, orang tua tidak bisa melakukan apa-apa? Firman Tuhan hari ini menyadarkan bahwa ada aktivitas rohani yang penting dan dilakukan oleh para lansia, yaitu merenungkan firman Tuhan. Orang tua yang sudah tidak beraktivitas atau tidak bekerja dalam waktu yang lama dan panjang memiliki banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, keliru kalau ketika orang tua berkata, saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kenyataannya, orang tua bisa melakukan banyak hal yang berharga, yaitu bahkan sangat berharga, yaitu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan sangat penting
dengan merenungkan dan juga memahami Alkitab menolong kita untuk menyadarinya. Mazmur 1 mulai dengan ungkapan berbahagialah. Kebahagiaan adalah keadaan yang baik, senang, positif, indah, dan kebahagiaan menjadi tujuan hidup semua orang. Bagaimana caranya agar bisa berbahagia? Pemazmur mengungkapkan orang bisa berbahagia kalau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, seperti yang ada di ayat 1. Alasannya sederhana. Dalam iman Kristiani, melakukan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan membuat orang tidak bahagia. Misalnya Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka mendapatkan semua kebutuhan mereka. Mereka merasakan kebahagiaan dan kebaikan Tuhan. Namun karena mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka mengalami penderitaan dan mengalami rasa tidak bahagia. Mereka merasa malu dan takut ketika bertemu dengan Allah di Taman Eden. Kalau orang mau berbahagia, orang perlu menyukai firman Tuhan. Orang perlu merenungkannya siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Kenapa aktivitas ini akan membuat orang berbahagia? Pemazmur tidak langsung menjelaskan alasannya. Ia memakai gambaran seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ayat 3a. Untuk menjelaskan orang yang merenungkan firman Tuhan secara rajin dan terus-menerus. Kita tahu bersama matahari, air adalah sumber hidup untuk pohon. Ketika pohon mendapatkan air, maka ia akan tumbuh subur. Jika pada musimnya daun-daunnya tidak akan layu dan ia akan selalu berbuah. Gambaran pohon ini adalah semangat hidup orang-orang yang senantiasa menjalin hubungan dengan Tuhan. Tidak pernah putus asa sekalipun tantangan berat menghadang. Di ayat 3b, orang yang dalam hidup selalu mendengar kehendak Tuhan lewat firman-Nya akan berhasil menemukan solusi dalam berbagai persoalan hidupnya. Sebaliknya, pemazmur pun memberi gambaran untuk orang fasik dan berdosa. Seperti sekam ditiup angin. Ayat 5a. Artinya orang ini hidupnya hampa, sia-sia, gampang menyerah dan putus harapan, tidak ada tumpuan. Orang ini juga tidak akan tahan dalam menghadapi persoalan hidup, penghakiman. Ayat 5b. Orang fasik pun digambarkan seperti ini, tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Ayat 5. Akhirnya orang yang tidak suka merenungkan firman Tuhan digambarkan menuju kebinasaan. Ayat 6. Yaitu keterpurukan dalam kegagalan menyelesaikan tantangan hidup. Membaca dan merenungkan firman adalah aktivitas yang baik dan sangat berguna bagi lansia. Membaca dan merenungkan adalah pekerjaan yang mudah karena tidak membutuhkan kekuatan fisik yang besar. Yang dibutuhkan kesediaan dan kesiapan untuk mendalami dan memahami firman Tuhan. Dan sebagai pertanyaan pendalaman, yang pertama, menurut Bapak Ibu, mengapa orang yang berhasil menjadi pengikut Tuhan disebut berbahagia? Dan yang kedua, menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi hambatan bagi para lansia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Serta yang ketiga, berdasarkan pengalaman hidup Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasakan kebahagiaan ketika merenungkan firman Tuhan? Selamat merenungkan firman Tuhan dan menseringkan perenungan kita. Tuhan memberkati.